sepi Pak, mate Pak, katanya gitu. Coba, tolong Pak, ya, tolong Pak, kepada Pemkot, kepada Dewan, kapan kios ini mau dibongkar? Dalam tahun ini sebetulnya sudah dianggarkan 19 miliar. Banyak ya. 2020 ini ya 2020 ini 19 miliar. Namun karena adanya pandemi Covid, bencana nasional ini sehingga dananya direfocusing menjadi 2 miliar untuk 2020. Awalnya begitu. Jadi mengalami pemfokusan anggaran. Pak, mengenai pasar niaga ini bagaimana menurut Pak Tony? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin mewakili warga Jalan Niaga, ya, Jalan Niaga dan Jalan Ciaman atau Jalan Niaga Jalan Cut Nyadin. Ini sangat prihatin dengan kondisi pasar karena mulai tahun 2017 kios ini sudah dibangun sekitar bulan September. Sekarang udah bulan Oktober, berarti sudah 3 tahun pasar kios penampungan ini ada. Dan saya sudah selalu tanya sama Pemkot, ya, sama Dewan, kapan, pertanyaannya orang niaga dan Ciaman, kapan kios ini dibongkar? Itu aja yang ditanyakan. Alasannya, oke, karena pandemi dan macam-macam, anggarannya nggak ada. Terus kapan Pak, gitu ya? Karena terus terang aja, apa yang ini, saya sudah pernah ngirim surat ke Pak Wali ya, tanggal 30 Maret, ini 30 Maret. Poin-poinnya, kekhawatiran kami, ya, ini terjadi loh Pak. Pada tanggal kemarin itu kan ada kebakaran. Seandainya tidak ada kios, kebakaran itu nggak sampai 1 jam selesai Pak. Karena ada kios itu sampai hampir 3 jam lebih lah, 3 jam lebih. Saya mohon kepada Pemkot selaku eksekutif, ya, dan Dewan, tolong Pak diperhatikan warga yang ada di Jalan Niaga. Kapan kios ini mau dibongkar Pak? Ya, sangat mohon Pak. Apalagi ini mau musim hujan Pak, pasti banjir, pasti banjir. Dan tadi pagi sebelum siaran wawancara ini, saya mengapresiasi Bu Fitriawati, Kadis DKUPP, melakukan kerja bakti, berinisiatif melakukan kerja bakti. Kami lakukan di bawah kios itu sangat banyak sampah kering Pak. Itu kalau ada orang jahat atau ada orang yang tidak sengaja membuang puntung rokok, habis Jalan Niaga Pak, kebakaran, bener kebakaran. Pak, ya. Untuk dampak ekonomi Pak, pedagang-pedagang. Dampak ekonomi, ada beberapa warga Jalan Niaga itu curhat ke saya, Pak Tony, kapan pasar ini mau dibongkar? Saya sepi Pak, mate Pak, katanya gitu. Coba, tolong Pak, ya, tolong Pak, kepada Pemkot, kepada Dewan, kapan kios ini mau dibongkar? Saya kira itu, mohon maaf. Jadi sekali lagi, mohon maaf, kalau kios ini masih lama dibongkar, tolong diperhatikan kebersihan. PJU, kalau ada yang padam, karena untuk segi keamanan. Saya rasa itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Kembali lagi dengan saya Agus Salim di acara Modal Matul. Sudah kesekian kalinya, tidak salah 3 kali Pak ya? Insya Allah 3 kali. 3 kali acara ini saya berdialog dengan Pak Agus selaku Ketua Komisi 3. Nah, dimana berkali-kali tetap saya ingin kejelasan soal kelanjutannya pasar baru Pak Agus, Pasar baru atau pasar niaga. Itu gimana Pak Gus? Ada progres positif atau tidak ya untuk tahun ke depan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat menikmati siaran NTV ya. Ya. Baik,
sesuai dengan yang disampaikan bagaimana ceritanya pasar. Halo Pasar Baru. Tidak bosan-bosannya kami dari Komisi 3. Saya sampai bosan, Pak. Ya, tapi tidak bosan-bosannya, tidak boleh bosan. Siap. Kami dari Komisi 3 mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan pasar baru yang sempat terbengkalai. Jadi tidak bosan-bosannya Pak Agus ya, Pak Agus Salim ya. Kita ini mendorong bagaimana pasar baru itu segera bisa diselesaikan. Dalam tahun ini sebetulnya sudah dianggarkan 19 miliar. Oh, banyak ya. Ya, 2020 ini 19 miliar. Namun karena adanya pandemi COVID, bencana nasional, ini sehingga dananya direfocusing menjadi 2 miliar untuk 2020. Awalnya begitu. Jadi mengalami pemfokusan anggaran secara nasional dari Menteri Keuangan sesuai dengan PMK bahwa semua anggaran harus direfocusing dulu, termasuk tidak terkecuali adalah anggaran pasar. Pasarnya kan. Yang mana sebetulnya pasar ini ingin diselesaikan tahun 2019 sudah dikerjakan dengan anggaran sekitar 10,5 miliar, namun ternyata putus kontrak karena satu dan hal. Saya kira itu. Ya. Dari angka 19M itu ke angka 2M untuk tahun 2020. Ya. Tapi ini mepet Pak 2020 ini Pak. Ya, makanya sebetulnya kan begini. Kalau kita ngomong potong per potong, piece per piece, itu memang waktunya kan mepet. Nah, tapi setelah dari 19 mengalami refocusing atau penurunan anggaran sebesar kurang lebih 17 miliar berarti. Iya, banyak ya. Karena dari 9 miliar menjadi 2 miliar, itu kurang lebih 17 miliar. Sehingga pemerintah kota dalam hal ini dengan kita dari DPRD pada waktu pembahasan KUA PPAS perubahan kemarin sudah menandatangani perjanjian bersama atau MOU. Salah satunya adalah dana cadangan pembangunan rumah sakit baru, dan yang lain adalah penandatanganan MOU antara pemerintah dan DPRD terkait dengan penyelesaian pasar baru ini. Penyelesaian pasar baru akan diselesaikan bagian selatan yang sekarang dibongkar, yang rencananya adalah tempat parkir di atas. Jadi di atas itu tempat parkir. Nyatanya hanya ada dana 6 miliar. 6 miliar ini akan dieksekusi untuk 2 tahun anggaran. Mulai dari tahun? Mulai perubahan anggaran 2020, 2 miliar ditambah nanti 4 miliarnya di 2021. APBD 2021 induk. Siap, Pak. Seperti itu. Berarti tahun 2021 akhir itu sudah selesai pasar? Sudah wajib dan diharapkan selesai. Bagian selatan yang sekarang sudah mengalami pembongkaran. Sehingga nantinya pedagang yang sementara ini ada di Pasar Niaga dan di Jalan Cutnyadin dan Ciaman itu diharapkan sudah bisa masuk. Gitu. Ya, sehingga nanti 2022 sudah ada kesepakatan akan diselesaikan yang tersisa. Yang diselesaikan secara bagaimana? Nah, ini nanti kita pikirkan bersama antara eksekutif dan legislatif, sesuaikan dengan kemampuan anggaran DPRD Kota, APBD Kota Probolinggo. Iya. Pak Agus kan pengalaman Pak di Komisi 3 ya. Iya. Apakah menurut Pak Agus itu logis ya? Selesaikah dengan angka anggaran segitu ya? Kalau kita ngomong selesai sesuai dengan yang diharapkan, saya kira jauh panggang dari api ya. Tapi paling tidak itu bisa diselesaikan dan bisa dipakai lah. Gitu. Misalkan rencananya ini kan begini. Jadi 6 miliar ini akan dikerjakan multi years. Artinya sekali kontrak. Sekali kontrak. Tadi kami sempat dapat dengar pendapat bahwa untuk dokumen lelang ini masih dalam tahap penyelesaian oleh PUPR. Kapan selesainya? Nah, ini kita dorong kapan selesainya? Nanti pada akhir Oktober atau awal November baru akan dilimpahkan ke PBJ. Kami tadi awal November 2020. Bahkan kami sempat tadi garis bawahi bahwa ini sudah menjadi MOU atau kesepakatan bersama antara wali kota dan DPRD. Harus dieksekusi di tahun 2020 itu walaupun anggarannya hanya 2 miliar dulu. 2 miliar. Baru nanti
karena ini multi-years, baru nanti tahun 2021 yang 4 miliar. 4M tadi. Ya, untuk bagian mana? Untuk bagian yang sekarang sudah dibongkar. Yang sebelah selatan kan? Yang sebelah selatan, atau istilahnya kalau orang ngomong itu Babian ya. Daerah Babian, pasar Babian itu kan yang daerah selatan itu kan, yang tempat sampah itu. Betul. Nah, itu harus selesai dulu sehingga nanti para pedagang di 2 tempat, di 2 ruas jalan Siaman dan Cunakdin ini bisa dimasukkan. Bisa masuk. Itu dulu yang pertama. Tapi yang penting, walaupun hanya sekedar sederhana 6 miliar, yaitu pasar higienis. Walaupun bukan disebut, tidak bisa dikatakan pasar modern ya. Betul. Karena itu hanya nanti atap saja, di bawah lapak-lapak dan sebagainya, tapi paling tidak tertata rapi dan higienis. Dan bisa menyelesaikan masalah pasar Jalan Niaga dan Jalan Keruatan Cunyatin. Jalan Niaga dan Cunyatin. Siaman tadi ya? Siaman. Oke, Siaman tadi. Iya. Kemarin NTV sempat keliling Pak ke dalam itu. Jadi logika saya ya meskipun bukan pemborong, kayaknya tidak selesai di angka itu. Gitu. Saya sharing-sharing ke pemborong juga tidak mungkin selesai di angka itu. Gitu. 6 miliar ya? 6 miliar itu, gitu, Pak. Dengan sesuai harapan awal lah. Harapan awalnya kan memang luar biasa lah, luar biasa. Ya memang harapan awal grand desainnya kan akan dibangun pasar modern, higienis untuk masyarakat Kota Probolinggo dengan anggaran kurang lebih 48 miliar. 48 M pada waktu itu. Nah, karena satu lain hal sehingga retender dikurangi lagi menjadi 30. 2018, 2019 itu mengalami retender lagi sebetulnya, makanya sampai dikerjakan di akhir Oktober waktu itu kan tidak salah. Akhir Agustus baru dimulai dengan anggaran 10,5 miliar. Ternyata juga terjadi masalah ambruknya salah satu tiang penyangga dak yang ada di atas. Yang di sebelah selatan yang itu, di sebelah selatan agak ke tengah sedikit. Ya, yang jalur penghubung antara selatan dan utara ya. Iya betul. Karena rencananya parkir itu akan ditaruh di atas kan begitu sehingga memerlukan ducting yang kuat untuk area parkir atas. Namun demikian tadi sampaikan bahwa bagaimana 6 miliar ini ya tidak bisa menyelesaikan itu ya terpaksa berhenti di situ. Gitu. Disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Tidak sesuai harapan semula. Tidak sesuai harapan semula, tapi yang penting ada semangat untuk memasukkan kembali mereka yang ada di luar dan juga untuk memberikan kenyamanan bagi lalu lintas termasuk mereka yang punya usaha di sepanjang jalan Cunyatin dan Siaman. Iya. Iya. Tadi pagi saya sempat beberapa kali mampir ke yang punya toko sebelah itu Pak. Mereka sudah tidak peduli dengan janji-janji Pemkot gitu Pak. Jadi kita bilang bahwa ada anggaran, sudahlah saya tidak peduli anggaran berapa Mas. Yang penting kapan selesainya. Kapan bedak-bedak di Jalan Niaga dan Siaman itu dipindah ke dalam. Biar mereka ekonominya lebih meningkat lagi. Betul. Selama kembali ini kan, seperti semula ya. Selama 3 tahun ini kan sudah melorot Pak. Iya betul. Betul. Ya Mas Agus, kami juga memahami, kami juga menyadari bahwa masyarakat juga sudah mulai gulana berkaitan dengan keberadaan lalu lintas di sana, termasuk lalu lintas ekonomi tentunya kan. Betul. Bahkan terakhir akhir-akhir ini kemarin kan juga sudah kebakaran, walaupun kebakaran itu bisa kapan saja di mana saja kan. Tapi paling tidak itu juga memacu kita dan pemerintah untuk segera menyelesaikan itu. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa insya Allah akhir Oktober atau awal November dokumen lelang untuk multi-years pembangunan pasar yang 6 miliar itu akan dilimpahkan kepada PBJ atau pembangunan barang dan jasa gitu. Pihak lelang lah Pak. Pihak lelang. OLP kalau dulu. Ya, makanya kami berdoa mudah-mudahan juga doakan juga untuk masyarakat Kota Probolinggo supaya proses lelang ini tidak lagi mengalami retender sehingga pembangunan pasar segera bisa dimulai dan lancar gitu Pak. Lancar. Iya Pak. Jadi sempat beberapa kawan di daerah Jalan Niaga itu tanggal 30 bulan Maret 2020 sempat kirim surat ke wali kota. Ada beberapa tanda tangan agar apa? Mereka berharap bahwa
masalah mereka, ekonomi mereka meningkat lagi, Pak. Betul. Jadi bayangkan, Pak, 3 tahun mereka mengalami down, sangat down lagi, apalagi tambah pandemi sekarang. Nah, adakah beberapa pemilik toko di sana itu sempat sambat ke Pak Agus, Pak? Ada beberapa, baik itu apa namanya matulnya matulnya berkaitan dengan keberadaan perekonomian mereka, baik itu tentang banjir pada waktu musim hujan, baik itu apa namanya berserakannya sampah-sampah dan sebagainya, itu banyak dan sering juga datang ke sini. Pernah juga datang ke sini, pernah juga mengirim foto-foto lewat WA, gitu, media online, juga pernah via telepon. Kalau pas lagi hujan, biasanya mereka akan mengupload pada waktu banjir itu. Nah, baik itu mati lampu, kadang-kadang lampu sering bagus ya gitu ya. Di jalan niaga itu mati, biasanya di shooting atau di video atau di foto baru dikirim ke saya. Ya, saya langsung tindak lanjuti kepada pihak terkait. Misalkan itu berkaitan lampu ya ke Dishub. Kebetulan di Dishub itu ada salah satu pegawai Dishub yang cukup cekatan, begitu kita sambati biasanya langsung mereka datang. Alhamdulillah. Kalau misalkan masalah banjir biasanya saya ke PU. Gitu bagian pengairan. Coba Pak, lah PU biasanya mengajak dari DLH, sampah-sampah dibersihkan semua. Ya, betul. Tapi ya begitulah, kami berharap tidak hanya rok-rok asam semacam itu. Betul, Pak. Apabila ada banjir baru datang. Nah, tapi harus tetap konsisten dan kontinu dalam rangka kebersihannya. Hal ini pun juga harus ditunjang atau bersamaan dengan masyarakatnya juga. Betul. Ya, janganlah buang sampah sembarangan dan sebagainya. Sudah disediakan tempat sampah. Tidak ujub-ujub lalu dibawa ke kolong TPS itu kan. Betul. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan penyumbatan di mana-mana. Saya kira itu Mas Agus. Iya. Iya, gitu beberapa info dari Pak Agus selaku Ketua Komisi 3. Nah, memang pihak-pihak pelaku ekonomi, Pak, di sekitar Jalan Cut Nyadin dan Siaman itu memang sudah bosan lah mereka, karena memang sudah lama, Pak. 3 tahun mereka mengalami gangguan lalu lintas, juga gangguan ekonominya. Begitu, Pak. Nah, tolong Pak yakinkan mereka, Pak, bahwa ini akan berjalan sesuai rencana Komisi 3, begitu, Pak. Bukan sesuai rencana Komisi 3, tapi keinginan Komisi 3 sesuai dengan rencana pemerintah Kota Probolinggo. Betul. Kan begitu. Dan keinginan masyarakat juga bahwa untuk tindak lanjut pembangunan pasar baru yang sisi selatan dengan anggaran 2 miliar, 2020 perubahan ini dengan induk 2021 nanti sebesar 6 miliar itu akan segera dieksekusi atau dikerjakan, dilimpahkan dokumennya itu bisa dipastikan November. Ya. Kan hanya dokumen, Pak. Dokumen untuk lelang dulu. Ya, lelang kan memerlukan waktu 1,5 bulan. Lama ya, Pak. Artinya nanti di pertengahan Desember akan ditemukan pemenangnya. Dan itu bisa dikerjakan karena itu sifatnya multi-yes. Gitu. Tidak harus nunggu 2021. Tidak harus nunggu nanti 2021 anggarannya turun, tidak. Ya. Begitu ada pemenang nanti di bulan Desember, kami harapkan di bulan Desember pertengahan itu sudah ada surat perintah kerja kepada pemenang. Sehingga pemenang sudah bisa harus bekerja atau mengerjakan sesuai dengan bestek atau gambar yang ada, yang diinginkan oleh pemerintah dengan anggaran sebesar 6 miliar itu. 6 miliar itu. Berarti sepertinya di tahun 2021 ini akan selesai gitu, Pak ya? Akan selesai, bagian selatan yang sekarang dibongkar ya. Yang sekarang sudah tereksekusi dibongkar sudah. Ya, yang itu sudah selesai. Pabrik tahu itu, Pak. Iya, bagian selatan sampai ke barat. Kan hanya itu, Pak, yang kosong. Yang hanya itu. Setelah itu nanti selesai, baru di 2 ruas jalan pedagang ini akan dimasukkan semua. Pindahkan semua. TPS akan dibongkar. Gitu. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan yang lain yang masih belum? Yang sebelah utara, Pak. Yang sebelah utara. Ini nanti coba kita akan duduk bersama antara eksekutif dan legislatif, terutama Komisi 3 nanti akan dimatangkan di Banggar. Ya oposisi karbe kan begitu. Nah, apakah itu nanti hanya di model perbaikannya
tambal sulam gitu. Tambal sulam atau bagaimana kita kan belum tahu. Okay. Anggarannya pun juga belum diketahui. Gitu loh. Iya. Saya kira kita selesaikan dulu lah 2021 ini dulu. Masuk dulu pedagang, lancar lagi lalu lintas, lancar lagi ekonomi masyarakat di sekitar itu. Iya. Jadi keluhan dari pihak pedagang di Jalan Niaga dan Cunyadi itu memang bedak-bedak itu loh Pak. Ya, itu keluhannya TPS itu kan. TPS itu. Jadi mereka berharap proyek ini segera selesai dan TPS ini segera masuk lagi. Sudah dibongkar ya. Dibongkar dan lancar lagi. Pedagangnya masuk ya betul. Ada pertanyaan lagi Pak. Ketika pihak Pemkot itu akan melanjutkan di pembangunan di sebelah utaranya, betul ya? Di utaranya. Itu kan akan terjadi TPS lagi, Pak. Ya, di bagian utara ya. Bagian utara. Tadi juga sempat kami singgung, kalau misalkan ada lanjutan pembangunan bagi bagian utara, itu bagaimana? Itu sepertinya nanti tidak harus semuanya. Misalkan ada 3 atau 4 toko yang dipindah, misalkan ya. Itu tidak sampai TPS banyak itu. Oh, tidak seperti kemarin ya. Tidak seperti kemarin. Dipikirkan seminimal mungkin untuk menimbulkan kemacetan dan keruwetan ekonomi lagi gitu loh. Ya memang ada sedikit hambatan, sumbatan ekonomi lah ya, lancarnya ekonomi, tapi kan demi kebaikan ya. Contoh kayak Geladak Serang dulu macet sampai masuk ke kampung-kampung kan. Betul, tapi sekarang kan sudah enak kan. Sudah tidak ada lampu merah, tidak ada kecelakaan ya, sudah kecelakaan sudah diminimalisir karena sudah lancar semuanya. Betul. Dan sekarang jadi ikon, Pak. Sudah malah jadi ikon. Nah, mudah-mudahan nanti Pasar Baru juga menjadi ikon. Betul, amin. Nah, karena dari dulu kan katanya zaman dulu ya, saya masih sekolah tuh sering lewat sana ada Pasar Baru itu sudah mulai zaman dahulu itu. Pasar Niaga itu, Pak ya. Pasar Niaga ya, Pasar Baru ini, Pasar Baru kan namanya saja, tapi sebetulnya pembangunannya kan udah lama itu. Udah lama. Udah mulai zaman nenek saya itu. 32 enggak salah. Berarti kan masih zaman penjajahan kan. Betul, itu. Betul. Saya punya gambarnya itu, Pak. Nah, makanya. Ya, saya punya fotonya itu. Nah, sekarang sudah terbengkalai semacam itu ya, kita eman-eman lah ya, itu termasuk apa namanya peninggalan sejarah yang harus disegerakan untuk segera diselesaikan ya. Ya. Bagus. Ini kembali lagi curhat ya, bukan mengungkit masa lalu, tidak. Tapi kan orang-orang bertanya, ini 3 tahun kok begitu lama dana ini, Pak? Untuk pasar ya? Iya. Saya dengar, sorry Pak, saya putus lagi. Saya dengar tadi kan di RDP, Pak Agus sedikit emosi lah soal pasar ini. Iya. Ya mungkin karena terlalu lama, Pak. Ya sebetulnya bukan emosi ya Mas, bosan ya. Ngomong itu saja kan. Sebetulnya kan eksekutif itu sudah pekerjaannya. Kalau legislatif kan 5 tahunan. Ya kan, kalau 5 tahun nggak terpilih lagi ya sudah. Berarti yang baru harus belajar lagi kan. Kalau yang lama ya tinggal bagaimana kita hanya mempertajam pemikiran dan lidah kita aja. Karena kita di sana kan untuk berbicara. Bukan untuk hanya duduk tapi untuk berbicara. Tapi kalau eksekutif ini dari tahun ke tahun pekerjaannya ya itu. Makanya kalau sekarang menjadi bingung apa dan sebagainya itu ya menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa sih kan begitu? Seperti pembuatan dokumen, peraturan kementerian misalkan, itu kan peraturan kementerian hanya berubah kan hanya sebagian saja. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah, saya kira marilah kepada pemerintah dalam hal ini dinas terkait, kita harus mempunyai empati, rasa yang ikut memiliki pasar itu sehingga segera dilaksanakan pembangunannya atau diselesaikan pembangunannya. Gitu. Ya. Pak Agus sebagai ketua Komisi 3 dan beberapa teman di sana, saya sebagai rakyat Pak, saya sebagai rakyat bertanya, apakah tidak bisa ngotot Pak bahwa angka itu tidak 6 atau 10 atau berapa begitu Pak? Kalau ngotot sudah nggak kurang-kurang otot Mas. Sampai istilahnya walaupun teman eksekutif itu kan seperti kita kan mitra ya, tidak hanya mitra tapi teman sudah. Karena saya sudah 3 periode, kurang lebih dari sekarang ini sudah 12 tahun ketemu dengan mereka, jadi sehingga seperti teman kan. Apalagi mereka apa namanya yang tupoksi dinasnya dengan kami selalu bermitra, ya, sehingga seperti teman. Sudah gegeran bener Mas. Iya. Tapi apa daya, ballpoint itu kan ada di pemerintah, dalam hal ini wali kota. Penganggarannya Pak ya? Mau disetujui sekian anggarannya kan apa katanya Bapak Wali. Oh, kan begitu. Begitu ya.
Kalau Pak Wali janganlah itu sekian aja lah untuk ini sekian. Kenapa kata mereka? Kita bukan pengguna anggaran, tapi kita hanya membahas pembangunan pasar ini bagaimana enaknya, kan begitu. Berapa sih anggarannya? Dari dulu 48 miliar, sudah. Karena ada refocusing dan sebagainya menjadi 19. Oke lah, 19 kena pandemi lagi menjadi 2 miliar. Jauh sekali. Nah, kalau ngomong berandai-andai, mungkin andaikan saya wali kotanya, ya saya selesaikan dulu itu. Kan tapi berandai-andai kan. Amin. Nah, semua kan yang apa namanya ballpoint kan ada di Pak Wali. Ya, kebijakan itu ada di pemerintah. Kalau kita menyetujui oke, dan pengguna anggaran juga mereka. Tapi pernah enggak sebagai ketua Komisi 3 usul Pak? Tambahin rarek begitu, tambahin Pak. Sudah pernah setiap pembahasan apakah sampai pertanyaan saya 6 miliar dapat apa sih? Dengan keadaan pasar yang sedemikian rupa. Nah, tapi di sini kan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Pak, kalau ini kami kerjakan sekian tahun lagi, artinya kan nanti bisa menjadi 6 sampai 7 tahun, Pak, mereka. Kan begitu. Marilah kita selesaikan aja dulu, mereka kita masukkan, setelah itu kita bangun coba pelan-pelan. Begitu. Sedikit-sedikit. Kalau itu menjadi janji pemerintah, ya monggo. Makanya ada yang namanya MOU, kan begitu. Nota kesepakatan pembangunan pasar baru yang multi-use. Bahkan oke lah, bahkan selesaikan dulu. Tanda tangan, oke. Berapa? 6 miliar, oke, model kayak apa kata nanti sudah. Nanti masyarakat yang menilai. Keberadaan mereka, eksekutif dalam hal ini adalah masyarakat yang menentukan. Kami pun juga masyarakat yang menentukan. Kan begitu. Nah, kalau kami dianggap oleh masyarakat nggak baik, nggak becus, kurang merakyat, kurang memikirkan rakyat, ya jangan dipilih lagi. Siapapun itu, baik saya, wali kota, atau yang lain. Kan begitu. Kalau ngomong tukaran juga kurang-kurang, Mas. Tapi apa daya, nek kanti tanda tangan pulpennya bukan aku yang megang. Iya, tadi kembali lagi ya, pagi-pagi tadi saya keliling Pak ke teman-teman pedagang di sana, tanya, saya bilangkan anggaran sekian-sekian. Dia bilang tidak cukup, Mas. Dia bilang gitu. Tapi mereka sudah tidak peduli dengan janji-janji pemerintah. Jadi kepinginnya tuh yang penting bedak-bedak ini kosong dari jalan dan mereka pindah ke dalam. Itu aja. Perkara janji-janji terserah. Begitu, Pak. Kalau ngomong nggak cukup sesuai dengan keinginan awal nggak cukup. Ya keinginan kita beli mobil aja gak dulu kan, karena uangnya kepakai anak sekolah, kepakai istri yang sakit dan melahirkan sehingga tinggal sekian, nggak usah beli mobil lah. Sementara ini kita beli jok mobilnya aja misalkan kan gitu lah, sama itu. Atau bane Pak. Atau bane lah gitu. Atau jangan mobil lah, kalau awalnya kita mau beli mobil karena uangnya habis, kita beli sepeda motor aja lah dulu gitu kan. Nanti kalau sudah kita punya uang, kita jadikan kendaraan roda 4. Itu kan bisa aja seperti itu. Yang penting solusi terselesaikan, Pak. Solusi terselesaikan dulu. Bahwa nantinya keruwetan lalu lintas, terutama kelancaran ekonomi masyarakat sekitar, masyarakat penghuni pasar, bagi mereka yang mau ke pasar, istrinya wali kota, istrinya sekda, Bu Sekda ya, berarti suaminya buat sekda, atau Bu Sekdanya bahkan, atau suami istri saya, istrinya Mas Agus, semua akan datang ke pasar untuk belanja. Karena pasti, pasar itu adalah pusat ekonomi masyarakat. Gitu loh. Makanya harus segera diselesaikan. Begitu kawan, soal informasi pembangunan pasar niaga yang akan pasti dikerjakan di tahun 2020 di pertengahan Desember, betul Pak? Betul. Nah, sedikit saja saya tanya ke Pak Agus, bagaimana kabar rumah sakit baru, Pak? Alhamdulillah pemenang sudah ada. Oh sudah Pak? Ya sudah ada dari Surabaya, kalau tidak salah PT Anggasa apa belakangnya saya tidak tahu. Itu dengan nilai kontrak kurang lebih sekitar 13 dari pagu 17 miliar. 13M. Ya, 13M dari pagu 17 untuk miliar. Untuk tahun 2020 ini. Berarti ya, hampir 2 bulan setengah maksimal. Efektif kerja. Kami tadi juga sudah ke sana bahwa dua jembatan yang dikerjakan sebelumnya sudah selesai. Walaupun ketinggiannya masih terlalu tinggi, tapi katanya nanti ada dari provinsi akan ikut
coba meringankan atau sedikit mengurangi ketinggian jembatan masuknya. Betul. Ya. Yang sebelah timur tuh Pak. Ya, karena ini merupakan proyek strategis nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga kami di Dewan pun juga welcome kepada pemerintah Kota Probolinggo asal dalam tanda kutip tidak melupakan yang lain. Seperti bantuan-bantuan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, ini tidak boleh dianaktirikan untuk menganakmaskan rumah sakit, kan, gitu. Walaupun sekarang pasar sudah menjadi anak asuh ya, anak asuh. Bukan anak tiri, anak bukan asuh. anak tiri. Kalau anak tiri kan sengsoro, tapi ini anak asuh lah. Ya, Nah, ibaratnya begitu ya. Okay. Tapi tidak apa-apa lah, sama-sama selesai ya. Nah, tadi alhamdulillah sudah mungkin P1-nya nanti Desember. Kalau kami menyatakan tadi di lapangan, hanya urukan saja Mas itu. Hanya urukan saja sama tiang pancang. Oh, yang ya, dari 13 miliar itu ya. Jadi tidak ada pembangunan berupa infrastruktur gedung, sehingga mungkin itu nanti tahun depan. Ya. 13M. 13M ya. Total keseluruhan Pak yang Total keseluruhan memang awalnya tahun 2020 ini kan dianggarkan 30 miliar. 30M. Ya, kena refocusing kemarin menjadi 28. Oke. Tapi karena gagal tender atau gagal kontrak, maka waktunya semakin sempit, maka anggarannya dikurangi menjadi 17 miliar. Artinya apa? Item-item yang dikerjakan itu agak dikurangi sehingga juga anggarannya berkurang. Pasti berkurang. Nah, untuk tahun 2021 ini sudah direncanakan oleh pemerintah dan ini masih mau dibahas nanti di Ketua PPAS tahun 2021, insya Allah 2 minggu lagi, itu direncanakan 49 miliar. 49 miliar tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 nanti direncanakan sekitar 138 miliar. Kira-kira total itu sekitar 200-an lebih miliar. 200 miliaran lebih. Selesai itu Pak? Selesai sampai dengan setingkat tipe C. Rumah sakit tipe C. Karena itu nanti akan berkembang. Oh begitu. Ya. Bukan rumah sakit rujukan berarti ya? Sementara sampai tipe C dulu, setelah itu baru ada setelah ini beroperasi, baru ada bantuan dari pusat. Berupa apa? Ya nanti tergantung ada kelebihan daripada pemerintah. Betul. Untuk lebih-lebih ke sana. Untuk ke pusat Pak, lebih ke pusat ya. Mau diberi apa mau diberi ambulan kayak apa? Ambulan, alkes, atau peningkatan gedung. Betul, sehingga nantinya memang cita-cita daripada pemerintah ini untuk menjadikan Sumakit rujukan. Tapi itu kan tidak mudah. Ini harus selesai dulu, harus jalan dulu di fase tipe C dulu. Tipe C dulu Pak. Ya. Iya. Di angka anggaran hampir 200 M. 200 lebih M lebih ya. 2 tahun Pak ya? Untuk sampai dengan 2022. Iya, 21. Berarti 3 tahun Mas, dari tahun 2020. Iya, oke. Ini PAK kan masuk betul. Ya. Yang nanti tahun depan 2021 dan 2022 itu adalah multi-years. Artinya apa? 1 kali tender, 1 kali kontrak pemenang, yaitu sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Berarti 21 dan 22 di angka yang disebut tadi Pak. Iya. Dan harus selesai 2022. Dengan dana cadangan 40 miliar kemarin sudah disepakati oleh teman-teman Pansus, khususnya secara umum sudah disepakati oleh DPRD bahwa dana cadangan untuk rumah sakit baru itu 40 miliar. 40 dana cadangan celengan dah Mas. Celengan. Oh ada itu Pak ya? Ada, nanti jadi 2021 49, 2022 baru 130 sekian ini termasuk itu nanti dana cadangan itu. Oh, termasuk itu celengan itu di tahun 2022. Betul. Jadi kalau 17 ditambah 49 ditambah 38 lah, kurang lebih 200-an lah 200 gitu. lebih lah. 200-an lebih sekian. Ya. Begitulah teman-teman, tidak bosan-bosan saya selalu menanyakan perkembangan pembangunan infrastruktur ke Komisi 3 yang mana Pak Agus Rianto ini sebagai ketuanya. Betul Pak ya? Ya. Nah, di akhir kata mari kita sama-sama jadi pengawas. Boleh kan Pak? Sangat boleh, memang itu diharapkan media dalam hal ini ya, baik online, media tulis dan masyarakat umum secara luas itu ya juga menjadi pengawas. Kami fungsinya memang ada budgeting ya, anggaran, ada kontrol ya, kontrol ini pengawas ya kan.
ada legislasi membuat undang-undang. Salah satunya adalah ngontrol atau pengawasan kepada lah. Kami juga diawasi oleh masyarakat. Makanya sekali lagi nggak bener ya jangan dipilih lagi, cari aja yang baru. Ya, ya pokoknya ngotot Pak, harus demi kepentingan masyarakat. Demi kepentingan karena kami ada di sana kan representasi daripada masyarakat. Betul Pak, betul Pak. Kalau masyarakat kecewa ya nggak mungkin lagi memilih kita. Iya, kan begitu. Betul. Makanya diharapkan nanti ke depan untuk money politik kan juga harus dipikirkan juga lah. Janganlah ke sana orientasinya. Betul, betul. Ya karena memang dewan itu kan dipilih untuk bekerja Pak. Ya. Bukan hanya duduk. Bekerja dan bersuara. Iya. Ya, saya lihat sendiri tadi. Jangan hanya duduk, biasanya duduk menengai ngurungokno tanpa ada ide-ide atau suara apapun gitu. Ya. Ya. Saya akhiri percakapan saya dengan Pak Agus. Pak, jangan bosan Pak ya ketika saya kesini Pak. Insya Allah tidak, selama ada waktu pasti. Saya juga minta maaf Mas karena yang kemarin berjanji tapi karena saya sibuk, ada saudara yang kesusahan. Nah tadi sampai minta jam 2 karena saya juga belum pulang. Ini juga alhamdulillah saya baru istirahat setengah jam sampai datang alhamdulillah. Jadi tampak agak fresh. Saya terima kasih Pak diterima di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV